Ketika kita membenci orang lain, tidak suka sama orang lain, bukan karena orang lain itu salah kepada kita, tapi kadangkala kita ingin seperti mereka, tapi kita nggak mampu. Bante, saya ada pertanyaan Bante mengenai buku Bante yang Bante tulis. Salah satunya, ketika kita merasa lelah dalam hidup, ingatlah perjuangan seorang ibu yang memperjuangkanmu, terlahir untuk tetap hidup walau harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Yang saya mau tanya itu maksudnya gimana Bante? Ya, jadi kadangkala kita sering ya, ketika ada masalah, ada tantangan dalam hidup ini, kita itu seolah-olah sangat menderita. Bahkan sebagian orang mungkin memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri misalnya. Tetapi jarang kita sadari bahwa untuk kita dilahirkan sebagai manusia, ada nyawa yang pernah ditaruhkan, ada nyawa yang pernah dikorbankan istilahnya. Nah, kita menyadari warisan dan harta yang paling berharga dari seorang orang tua, khususnya seorang ibu, adalah jasmani kita. Maka untuk membalas budi kepada orang tua, salah satunya adalah menjaga jasmani kita itu sendiri. Orang tua kadangkala tidak benar-benar menginginkan seorang anak itu harus sukses, harus berhasil secara materi. Tetapi balas budi, balas jasa kepada orang tua yang paling berharga adalah bagaimana menggunakan jasmani kita yang telah diwariskan orang tua, yang pernah dipertaruhkan bahkan 9 bulan, dibalut dengan tulang, daging, darah, dan lain sebagainya, seorang ibu. Kemudian kita dilahirkan dengan taruhannya nyawa. Maka jangan terlalu mudah menyerah dalam hidup ini, karena ada pernah diperjuangkan begitu keras dari seorang ibu itu sendiri. Saya sering bertanya kepada beberapa orang, bahkan ketika memberikan sharing dharma, saya selalu bertanya, apa sih warisan yang paling berharga dari orang tua? Semua orang mungkin menjawab materi, ya, perusahaan, mungkin aset dan lain sebagainya. Jarang sekali menyadari bahwa kalau jawaban dari saya, warisan yang berharga dari orang tua adalah kehidupan kita. Untuk kita hidup sebagai manusia, perjuangan seorang ibu melahirkan kita itu udah luar biasa kan. Jadi serumit apapun, seberat apapun hidup kita, berusahalah kita pergunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, supaya kita tetap hidup. Apalagi kalau ditambah hidup kita itu bermakna bagi orang lain, berguna bagi orang lain, tentunya ibu kita akan merasa bahagia, merasa bangga. Dimanapun mungkin ibu kita berada, mungkin ibu kalian mungkin sudah tidak ada di dalam kehidupan ini, tetapi ketika mereka mengetahui kehidupan seorang anaknya itu bermanfaat bagi orang lain, tentunya mereka akan lebih berbahagia. Mungkin dengan pencapaian materi, kesuksesan itu juga kebahagiaan bagi seorang ibu, seorang orang tua, tetapi saya yakin mereka akan lebih bahagia ketika melihat anaknya itu menjadi manusia yang bermoral, menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia lainnya, dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Apalagi kebaikannya, apalagi kebajikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu bisa dikatakan kalau orang tua udah tidak ada, ya kita pelimpahan jasa. Apa yang kebajikan yang kita lakukan, kita limpahkan kepada kedua orang tua kita. Ketika
orang tua kita masih ada, masih hidup, ya bisa saja kita kabarkan kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita. Kebaikan ataupun kita berbuat baik ketika orang tua mengetahui, maka mereka akan ikut berbahagia. Tidak selalu orang tua itu bahagia melihat anaknya berkelimpang harta, tetapi kadangkala kebahagiaan yang didapatkan orang tua melihat anaknya itu sukses secara spiritual, bahkan dalam hidup tadi bermanfaat bagi orang lain, saya rasa itu hal yang bisa membahagiakan mereka. Itu. Ada satu pertanyaan lagi Bante yang penasaran. Sebagian orang mungkin mengkritik dan membencimu, tetapi engkau punya hak untuk tetap ceria dan bahagia dan tetap memaafkan. Bagaimana maksud dari kalimat yang Bante tulis ini? Iya, sebaik apapun kita sebagai manusia, ada aja orang itu yang tidak menyukai kita, bahkan mengkritik kita, mencela kita. Mengkritik, mencela, membenci diri kita, kadangkala bukan berarti kita salah. Tetapi kadangkala ketika orang itu memang tidak suka dengan kita, ataupun ada iri dengan kita, bahkan mungkin kita juga sering seperti itu. Ketika kita membenci orang lain, tidak suka sama orang lain, bukan karena orang lain itu salah kepada kita, tapi kadangkala kita ingin seperti mereka, tapi kita nggak mampu. Kalau kita mau menjadi orang baik dengan cara menjelekkan orang lain, kalau kita mau jadi orang yang mungkin lebih tinggi, tetapi dengan merendahkan orang lain, itu tidak akan pernah bisa. Ketika orang itu membenci, mencela kita, kalau memang ada hal yang salah dalam diri kita, nah justru itu kesempatan kita untuk memperbaikinya. Bukan kita justru malah membenci balik, menyalahkan balik orang itu. Nah kalau memang itu tidak terjadi sama diri kita, kita tidak ada keburukan ataupun tidak ada kesalahan yang kita lakukan, tetapi orang lain mengungkapkan hal itu ada. Kalau memang kita ada kesempatan dan kita bisa menjelaskan, ya jelaskan yang sebenarnya, tetapi tidak perlu dengan kemarahan. Kalau memang nggak bisa, ya lalui, karena hal itu akan berlalu, apapun akan berlalu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan melewati masalah itu adalah cara menyelesaikan masalah. Iya, benar. Kadangkala kita sulit memperbaiki diri karena ketika ada orang yang kasih tahu keburukan kita, kesalahan kita, justru kita marah, justru kita kembali membenci mereka, memarahi mereka, mencela mereka. Ya, ini tidak akan ada perubahan yang lebih baik di dalam diri kita. Kadangkala kita harus berterima kasih kepada orang yang tidak suka kita, kepada musuh-musuh kita, karena mereka kadangkala yang menunjukkan kesalahan dan keburukan kita, yang kita jarang sadari, kita jarang sekali melihat ke dalam diri kita, tetapi mereka menunjukkannya. Dan disitulah kesempatan kita benar-benar memperbaiki kesalahan kita, melakukan yang memang seharusnya kita lakukan. Jadi perhatikanlah apa yang sudah atau yang belum dilakukan oleh diri kita. Ketika orang mencela, tidak perlu kembali memperhatikan mereka apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang belum kamu lakukan, karena kita tidak melakukan apapun nantinya. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Wah, ternyata jawabannya sangat dalam ya Bante ya. Ya, mungkin nanti bisa direnungi kembali, karena apa yang kita baca, yang kita dengar harus benar-benar melalui
pemahaman, melalui perenungan, agar kita tidak salah paham. Apalagi paham yang salah. Gitu. Oke, Terima kasih. Bante. Terima kasih, Bante. Yo, sama-sama. Ini Bante, satu lagi Bante. Ini yang aku paling suka. Yang dimana tuh Bante selalu katakan dimanapun itu, jangan takut melangkah, asal langkahmu tidak menakutkan orang lain. Ya, Itu aku tuh kenapa kayak suka banget dengan quotes ini. Nah, coba Bante gimana ya Bante? Salah satunya ini untuk jangan ke saya Bante. ya, jangan takut melangkah. Yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Kadangkala kita itu takut untuk melakukan sesuatu hanya karena takut salah ataupun karena trauma masa lalu atau karena kekhawatiran. Maka sering saya katakan, jangan terlalu fokus dengan kesalahan masa lalu atau menyesali masa lalu, karena itu tidak akan bisa mengubah apa yang sudah pernah berlalu. Dan jangan terlalu khawatir apa yang belum pasti, karena kadangkala kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak terjadi. Alhasil adalah masa sekarang, saat ini justru malah rusak. Kita tidak melakukan apapun, tidak fokus. Maka fokuslah pada momen di sini, sekarang, dan saat ini. Itu memang tidak mudah, tetapi harus kita latih. Jadi ketika ada keraguan, ada ketakutan dalam diri kita, apakah itu tidak boleh? Kita perlu waspada, tetapi bukan takut. Kita perlu berencana, tapi bukan mengkhawatirkan rencana kita. Dan yang terpenting ketika kita ingin melakukan sesuatu yang tidak kalah penting, yakinkan dan sadari bahwa kita sendiri yang memang benar-benar mau melakukannya. Dan kita juga harus sadari tidak setiap keinginan atau harapan kita sesuai dengan kenyataan. Maka ketika kita memutuskan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, salah satunya adalah oke, kalau ini nanti berhasil, bagus, saya akan lakukan terus. Kalau memang ini belum bisa, misalnya belum berhasil, ya mungkin akan saya coba lagi. Jadi tidak ada yang namanya penyesalan dengan apa yang kita lakukan, karena kita sadari itu saya sendiri yang melakukan, saya sendiri yang mengambil keputusan. Jangan kita yang mengambil keputusan, kita yang melakukan, tetapi ketika tidak berhasil atau gagal kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Sang Maha inilah itulah dan lain sebagainya. Tetapi kalau berhasil kita lupa dengan segalanya, seolah-olah itu ini loh saya, ini loh aku. Nah itu, maka jangan takut melangkah. Yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Maksud saya di situ adalah ya kita tidak perlu takut kalau memang itu hal benar, itu sesuai, tidak membuat makhluk lain menderita, tidak membuat orang lain menderita. Bahkan yang terpenting langkah kita itu tidak mengorbankan orang lain, apalagi menjadi sebab-sebab penderitaan bagi orang lain. Sesungguhnya di situ kan kita sedang menanam bibit penderitaan bagi diri kita sendiri. Kadangkala kita sering berpikir dengan mengorbankan orang lain, yang terpenting saya sukses, yang terpenting saya bahagia. Tetapi yang kita tidak sadari, itu juga akan penderitaan, kehancuran itu akan terjadi juga kepada diri kita. Nah, disitulah hukum sebab akibat yang selalu berputar, selalu bergantungan itu ada di situ. Mungkin itu saja.